warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir di sini. Nama saya Joko Sudarsono, apoteker sekaligus korup blog di bagian farmasi ya. Kalian sebagai dokter muda masuk di bagian farmasi. Materi yang utama adalah tentang penulisan resep. Ya. Penulisan resep ini kenapa sangat penting bagi seorang dokter, terutama dokter umum, adalah karena tulisan resep nanti digunakan untuk pasien sebagai pengobatan medikamentosa. Dan salah satu kompetensi dari seorang dokter umum adalah dapat menulis resep dengan rasional. Nah, rasional di sini artinya apa? Rasional adalah bisa menulis dengan lengkap bagian-bagian yang ditulis dan juga benar. Ya. Di bagian farmasi ini kalian nanti mempelajari selain ada penulisan resep juga secara umum tentang obat-obatan, mulai dari bagian-bagian resep, pemilihan obat, kemudian bentuk, dosis, dan saya kira lainnya. Untuk pembelajarannya saya kira ada bimbingan, kemudian nanti ada diskusi kasus juga untuk masalah kesehatan, untuk resep yang akan ditulis seperti apa, kemudian ya nanti sama seperti sastra-sastra yang lainnya saya kira. Ya. Kemudian untuk penilaiannya ya nanti saya kira ada juga latihan dan juga untuk menyelesaikan kasus-kasus kesehatan dengan menulis resep yang rasional. Ya, kita masuk ke materi untuk tulisan resep. Ya. Jadi sebelum masuk ke sana, resep itu kalian harus tahu pengertiannya dulu. Ya. Resep adalah suatu permintaan tertulis ya, dari seorang dokter. Yang ditujukan kepada seorang apoteker. Ya. Jadi ditujukan kepada seorang apoteker. Kemudian apoteker tersebut akan membuatkan obat atau mengambilkan obat yang diserahkan ke pasien. Jadi ujungnya adalah untuk pasien. Nah, karena tujuannya adalah pengobatan untuk pasien, jadi resep itu harus rasional ditulis. Ya. Jadi bagian-bagian sekali lagi harus lengkap dan juga benar. Nah, sebelum masuk ke sana, resep di Indonesia ada dua resep, yaitu ada resep sediaan jadi dan resep racikan. Ya. Istilahnya sebenarnya adalah obat sediaan jadi yang akan dibuat resepnya. Kemudian ada resep atau obat racikan. Nah, perbedaannya atau pengertiannya, yang pertama adalah sediaan jadi. Sediaan jadi itu adalah obat yang dibuat oleh pabrik farmasi. Kemudian diedarkan ke rumah sakit, kemudian klinik, kemudian bisa tempat kesehatannya lainnya, misalnya puskesmas. Ya. Nah, setelah sampai di sana, kemudian diambil oleh pasien. Untuk sediaan jadi itu bisa langsung digunakan oleh pasien. Jadi bisa digunakan langsung oleh pasien. Nah, sedangkan resep racikan bedanya dengan sediaan jadi adalah sebenarnya bersama. Jadi pabrik farmasi membuat obat, ya. Kemudian diedarkan ke tempat kesehatan, rumah sakit, apotek, klinik. Nah, untuk namanya resep racikan, artinya racikan adalah merubah atau membuat, ya. Membuat atau merubah. Nah, di apotek, di rumah sakit ataupun di klinik itu obatnya dirubah dulu. Contohnya bisa, yang pertama adalah merubah bentuk. Contoh obatnya misalnya tablet dirubah menjadi puyer
atau serbuk. Nah, ini adalah satu proses perubahan yang nanti pasien itu menerimanya bukan lagi dalam bentuk tablet yang dibuat oleh pabrik, tapi sudah dalam bentuk puyer. Jadi yang diminum nanti bentuknya sudah berubah. Yang kedua, bisa merubah dosis. Misalnya paracetamol tablet itu 500 mg dirubah menjadi sekali minumnya 150 mg. Jadi ada perubahan dosis di sana. Kemudian yang ketiga, bisa mencampur beberapa obat menjadi satu. Jadi kombinasi obat. Nah, di sini sekali lagi bedanya dengan sediaan jadi adalah dilakukan kombinasinya atau dicampurnya adalah di rumah sakit, apotek maupun klinik. Nah, itu kalian harus tahu dulu karena nanti resep yang harus ditulis sedikit berbeda antara sediaan jadi dan racikan. Ya. Oke, kita masuk ke bagian-bagian resep yang harus ditulis. Untuk pertama adalah resep sediaan jadi. Resep yang ditulis tangan, nah itu ada belangko atau lembar resepnya. Sebelum masuk bagian-bagian yang utama yang harus ditulis, bagian pertama dari resep itu adalah bagian atas yang disebut dengan kop resep atau bagian kepala resep. Ya. Ini isinya adalah nama dokter, kemudian SIP dan lain-lainnya, kontak, alamat. Ya. Dan ini untuk dokter praktek mandiri biasanya sudah tercetak, jadi tidak perlu ditulis. Ya. Yang utama adalah itu mulai dari untuk sediaan jadi adalah mulai dari R. Dan biasanya juga R yang pertama itu sudah tercetak. Ya. Jadi ini menandakan bahwa itu adalah lembar resep. Nah, R ini dari bahasa Latin yang kepanjangannya adalah recipe. Artinya adalah ambilkan. Nah, pengertian resep tadi kan permintaan tertulis. Ya. Jadi permintaan pertama dari seorang dokter adalah untuk diambilkan obat. Nah, obat itu kan jenisnya sangat banyak ya. Untuk bisa dibedakan, pertama biasanya dengan apa? Untuk obat bisa dibedakan pertama dengan namanya. Jadi yang pertama ditulis setelah L adalah nama obat. Jadi ambilkan obat, ambilkan paracetamol misalnya, ambilkan metformin ataupun nama-nama obat lainnya. Kemudian setelah itu ditulis bentuk sediaan obatnya, kemudian dosis, kemudian jumlahnya. Nah, ini untuk kalimat pertama ya. Jika sudah selesai ditulis, berarti sudah lengkap untuk kalimat pertama, kemudian dilanjutkan dengan kalimat kedua, yaitu diawali dengan kata signa. Nah, signa ini artinya adalah tandai. Nah, setelah apoteker mengambilkan obat, itu apoteker diminta untuk menandai di etiket. Etiket itu kertas kecil, yang nanti diserahkan obat beserta etiketnya ke pasien. Yang isinya adalah aturan pakai obat. Aturan pakai obat ini mulai dari frekuensi pemberian, kemudian waktu minum obat, waktu penggunaan obat, dan penanda-penanda atau aturan pakai obat yang lainnya, misalnya rute pemberian, per rektal, kemudian per vaginal, dan lain-lainnya. Setelah aturan pakai obat, kemudian ditutup dengan garis. Ini menunjukkan bahwa sudah selesai ditulis resepnya, obatnya, dan diparaf. Terakhir, jangan lupa ditulis probandusnya siapa. Jadi untuk siapa resep tersebut akan diberikan. Contohnya misalnya Tuan A 25 tahun. Jadi
Pro ini standarnya biasanya memang nama pasien dengan umur. Bisa ditambahkan berat badan. Ini untuk nanti bisa apoteker juga menghitung dosis untuk obat yang akan diberikan. Misalnya 75 kilo. Nah, ini untuk resep sediaan jadi. Nah, perbedaannya dengan resep racikan, untuk pertama sama diawali dengan huruf R atau recipe yang artinya adalah ambilkan. Kemudian ambilkan sama juga yang diambilkan adalah obat, dan untuk bisa membedakan pertama pasti dengan nama obatnya apa yang ditulis. Kemudian dosisnya berapa. Nah, ini perbedaan pertama antara resep sediaan jadi dan racikan, yaitu untuk resep racikan, untuk kalimat pertama itu cukup nama obat beserta dosisnya saja. Bentuk dan jumlah itu tidak perlu ditulis di bagian atas atau di bagian kalimat pertama. Kemudian karena tadi namanya resep racikan itu kan bisa mencampur beberapa obat menjadi satu, jadi nama obat yang kedua, kemudian kalau ada 3 obat juga ditulis nama obat yang ketiga beserta dosisnya berapa. Contoh misalnya ini 2 obat, nama obat beserta dosis. Nah, kemudian perbedaan kedua adalah ada tambahan kalimat untuk di resep racikan, yaitu mixture factory legalis atau yang disingkat dengan MFLA. MFLA ini dari singkatan dari kata mixture factory legalis, yang artinya apa? Mixture itu artinya adalah campur. Ya, jadi kan kalau dibaca ya obatnya besar dosisnya dicampur. Kemudian factory itu artinya adalah buat. Nah, buat ini adalah juga untuk menandakan bahwa itu adalah resep racikan. Dari pengertiannya yaitu meracik adalah membuat atau merubah. Yang dibuat apa? Jadi campur kemudian buat bentuk apa? Jadi bentuknya itu ditulis setelah MFLA, bukan di bagian atas. Kemudian setelah bentuk adalah jumlah. Legalis ini sebagai tambahan saja untuk kalimat MFLA, yaitu artinya adalah sesuai dengan seni. Seni apa? Seni membuat bentuk yang akan diracik. Ya. Selebihnya sama, setelah jumlah, kemudian di bawahnya ditandai dengan sigma, kemudian aturan pakai obatnya seperti apa. Kemudian ditutup dengan garis, ditulis terakhir probandusnya siapa. Nah, itu perbedaan antara resep sediaan jadi dan resep racikan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, untuk memperjelas ya, saya minta untuk salah satu menulis resep sediaan jadi dan resep racikan. Silakan, ada yang mau mencoba? Ya, sediaan jadi. Ya, silakan, ada yang mau mencoba untuk menulis resep racikan?
Oke. Ya, kita evaluasi resep yang sudah ditulis ya. Pertama, resep itu sekali lagi adalah karena tulisan, jadi kita harus melihat bahwa apakah tulisan tersebut bisa terbaca atau enggak. Ya. Saya kira kalau dilihat dari sini bisa terbaca, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tulisannya lengkap atau enggak berdasarkan tadi bagian-bagian yang harus ditulis. Ya. Nah, untuk pertama adalah resep sedia jadi, diawali dengan kata R, kemudian nama obatnya, yaitu di sini ada metformin, oke. Kemudian bentuknya ditulis juga adalah tablet, dosisnya 500 mg, kemudian jumlah dari obatnya adalah 30 tablet. Kemudian kalimat kedua, signa atau tandai dengan aturan pakai obatnya, yaitu 3 kali sehari 1 tablet. Oke, ini juga sudah lengkap, saya kira. Kemudian ditutup dengan garis, bibir paraf sampai pro. Saya kira ini adalah resep yang lengkap. Ya. Dan juga bisa kita lihat mungkin, ya saya kira juga benar. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah resep racikan. Ya. Resep racikan sama diawali dengan R, kemudian atau resipe, kemudian nama obat, yaitu di sini ada paracetamol dengan dosis 250 mg. Kemudian obat kedua adalah amoxicillin 250 mg. Nama obat, dosis. Nama obat yang kedua bisa dosisnya. Kemudian ditambah dengan kalimat MFLA, yaitu methylphenylactis, campur kemudian buat pulveres. Ya, jadi membuat puyer, jumlahnya adalah 30 tablet. Selebihnya yaitu signa atau letaknya 3 kali sehari, 1 pulveres, ditutup dengan garis, diberi paraf, kemudian sampai penuh. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya kira ini resep yang lengkap. Ya, nanti kita akan banyak latihan untuk menulis resep berdasarkan kasus-kasus yang akan kalian ambil misalnya, ya, atau kalian cari. Ya. Dan saya kira kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Kita nanti akan melanjutkan dengan pertemuan berikutnya untuk menjelaskan apakah resep yang sudah ditulis itu rasional atau enggak. Saya kira bisa saya sini untuk pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.